Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Erawati selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman akuntansi syariah kelas B. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Anggraini Fitria Rohman, sebagai moderator dan pemateri, Diah Ayu Retno Kinkin sebagai pemateri, Dinda Putri Pramudita sebagai pemateri akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Konstitusi Negara. Konstitusi menjadi suatu yang urgen dalam tataan kehidupan ketatanegaraan. Karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antar negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dalam suatu negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan terlindungi. Untuk memahami lebih lanjut, mari simak video hingga akhir. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi dalam bahasa Indonesia menurut Rukman Amanwinata berpadanan dengan kata constitution dalam bahasa Inggris, constitutie dalam bahasa Belanda, constitutional dalam bahasa Prancis, Verfassung dalam bahasa Jerman. Selain istilah konstitusi, dikenal pula Undang-Undang Dasar. Menurut Ferdinand Lassalle dalam bukunya Über Verfassungswesen membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu pengertian sosial dan politis serta pengertian juridis. Menurut Herman Weller membagi konstitusi dalam 3 tingkatan, yaitu konstitusi dalam pengertian sosial politik, konstitusi dalam pengertian hukum, serta konstitusi dalam pengertian peraturan tertulis. Konsep konstitusi. Konsep konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer, artinya untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi adalah peraturan awal dasar mengenai pembentukan negara. Konstitusi diartikan sebagai hukum dasar. Konstitusi menurut KCWR, keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari istilah Belanda grondwet. Ground artinya dasar atau tanah, wet yang artinya undang-undang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Diah Ayu Retno Kinkin. Kepadanya saya persilahkan. 3 adalah kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi. Kedudukan konstitusi menepati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu 1. Sebagai hukum dasar, karena berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. 2. Sebagai hukum tertinggi. Konstitusi lazimnya diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum sehingga aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi atau superior terhadap aturan lainnya. Fungsi konstitusi. 1. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan. 2. Fungsi peraturan hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Fungsi peraturan hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. 4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kehidupan penyelenggaraan kekuasaan negara. 5. Fungsi penyaluran atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. 6. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, serta
Center of Ceremony, yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi. Yang terakhir, fungsi sebagai sarana rekayasa dan pembaharuan masyarakat. Tujuan konstitusi negara untuk memberi pembatas dan pengawasan terhadap kekuasaan untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menempatkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka, menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Yang keempat, pentingnya konstitusi dalam sebuah negara. Konstitusi mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu negara menurut pendapat Atamimi. Suatu konstitusi atau undang-undang dasar berfungsi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, mengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan. Sebab tujuan dari konstitusi menurut Rojodikoro ialah mengadakan tata tertib tentang lembaga kenegaraan, wewenangnya dan cara bekerjanya, dan menyatakan hak-hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungannya. Selanjutnya, Kusnardi menegaskan bahwa suatu konstitusi memerlukan 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat mengenai bentuk dan isinya. Bentuk konstitusi sebagai naskah tertulis yang merupakan undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Isi konstitusi merupakan peraturan yang bersifat fundamental, artinya tidak semua masalah yang penting harus dimuat dalam konstitusi, melainkan hal-hal yang bersifat pokok. Baik, terima kasih Kinkin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adinda Putri Pramudita. Kepadanya saya persilahkan. Nomor 5. Dinamika pelaksanaan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Dinamika pelaksanaan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia dalam sejarahnya. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu 1. Periode 16 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. Nomor 2, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. Nomor 3, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. Nomor 4, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang kembali berlaku UUD 1945, khusus untuk periode keempat berlaku UUD 1945 dengan pembagian berikut. UUD 1945 yang belum diamandemen, UUD 1945 yang sudah diamandemen, yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Tantangan pelaksanaan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia pada pertengahan 1997. Negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun, kondisi ekonomi tidak kunjung membaik, bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah, maka timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut dimotori
oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan, maka pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Berbagai tuntutan reformasinya itu adalah: 1. Mengamandemen UUD NRI 1945. 2. Menghapuskan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan adil antara pusat dan daerah. Nomor 5, mewujudkan pembebasan pers. Yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Adanya tuntutan tersebut dasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan demokratis, pemberdayaan masyarakat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi timbulnya praktik berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Terima kasih Dinda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sesi tanya jawab akan kami laksanakan di learning. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.